live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad bab ke-97, bab hal yu'inu 'abdahu, apakah seorang majikan atau tuan membantu budaknya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abu Bishr qala sami'tu Salam bin Amr yuhadditsu an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang lelaki dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki ini tidak diketahui, majhul, tetapi jahalah dari kalangan para sahabat tidak punya pengaruh, enggak ada masalah. Kita enggak perlu tahu siapa sahabat tersebut, yang penting dia seorang sahabat. Karena semua sahabat adalah udul, semuanya adil. Sehingga kalau diketahui dia adalah sahabat Nabi, meskipun tidak disebut namanya, maka riwayatnya sahih karena dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dari seorang sahabat dari Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ariqaqukum ikhwanukum fa ahsinu ilaihim. Sungguhnya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian, fa ahsinu ilaihim, maka berbuat baiklah kepada mereka, ista'inuhum ala ma ghalabakum, jadilah mereka membantu kalian pada perkara yang mendominasi kalian. Jadi kalau ada kalian sebagai majikan lakukan kegiatan susah, minta tolong sama mereka karena mereka adalah budak-budak kalian sekaligus saudara-saudara kalian. Wa ainuhum ala ma ghulibu, namun sebaliknya bantulah mereka kalau mengerjakan suatu pekerjaan yang mereka sulit melakukannya, maka kalian bantu mereka. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan tentang apakah majikan membantu kerjaan budak, ya. Maka jawabannya iya, jika pekerjaan yang ditugaskan kepada budak tersebut berat dan budak tersebut tidak mampu. Kalau budak tersebut tidak mampu, maka hendaknya majikan membantu agar pekerjaan bisa selesai. Sebagaimana kalian, yaitu para majikan, para tuan, kalau kalian mengerjakan sesuatu kalian tidak mampu, kalian minta tolong bantuan para budak karena mereka adalah budak-budak kalian. Maka sebaliknya, jika para budak kalian berikan tugas berat, maka bantulah mereka. Saya sering sampaikan, memang pembahasan kita adalah masalah budak, ya. Dan saya katakan budak itu dahulu bisa diperjualbelikan, dibeli, dijual, dipekerjakan tanpa digaji karena milik sendiri, ya. Kalau budak saja disuruh kita membantunya, apalagi kalau bukan budak, seperti kita punya anak buah, punya pekerja, kita punya pembantu, ya. Kalau kita kasih beban dia kerja, kita tahu berat ya kita bantu. Kalau enggak berat, biasa, tidak apa-apa, silahkan dia kerja, memang sudah tugasnya. Tapi kalau kita tahu pekerjaannya berat, susah, maka hendaknya kita membantunya. Karena, kenapa? Karena Nabi mengatakan, ariqa'ukum ikhwanukum, bahwasanya budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian sesama muslim. Kalau budak-budak adalah saudara sama muslim, demikian juga pembantu, ya, pekerja, pegawai, supir, dan yang mereka juga sama muslim. Sebagaimana kau manusia, dia manusia. Sebagaimana kau muslim, dia juga muslim. Nah, kalau kau berikan beban kepada dia dengan beban yang berat, kau yang membebani, kasih tugas yang berat, maka hendaknya kau bantu. Jangan biarkan dia sendiri susah. Ingat dia seorang muslim. Kau bantu dia, kau dapat pahala. Sebagaimana membantu muslim yang lain. Dan Rasulullah SAW bersabda,
tentang sesama muslim. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, jangan dia zalimi. Wa la yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan saudaranya ketika butuh bantuan. Namanya khudlan. Dia lagi butuh, kita malah tinggalkan dia. Wa la yahqiruhu, dan jangan dia rendahkan saudaranya tersebut. Dan sabda Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Mencakup budak. Budak juga muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Majikan adalah saudara bagi budak. Budak muslim adalah adalah saudara bagi majikan muslim. Maka berlaku peraturan ini, meskipun ini budakmu. La yadhlimuhu, jangan kau zalimi. Dia muslim juga, dia juga manusia, meskipun budak. Jangan kau zalimi. Ya. Jangan kau hinakan. Jangan kau rendahkan. Nah, demikian juga kita harus ingat kalau kita punya anak buah, kita punya pembantu, kita punya pekerja, kita punya supir, ingat kaum muslim dia juga muslim. Ada aturan yang berlaku. Rasulullah tidak mengatakan muslim, saudara muslim yang lainnya kalau selevel, enggak. Sama-sama majikan baru saling menghargai. Sama-sama majikan baru berlaku aturan tersebut. Enggak, aturan ini tidak boleh menzalimi, tidak boleh merendahkan, ya. Itu juga berlaku antara semua muslim satu dengan yang lainnya. Termasuk budak-budak, apalagi hanya sekedar asisten rumah tangga, supir, pegawai di rumah, ya. Tukang kebun misalnya, satpam, itu semuanya muslim. Maka dia punya hak untuk tidak boleh kita zalimi. Kalau kita tidak zalimi apa? Kalau kita bebani tugas berat, kita bantu. Kalau tugas enggak berat, tak apa-apa, itu tugas dia, kerjaan dia, kita juga punya kerjaan, dia juga punya kerjaan. Ini kita yang bebani dia tugas lebih berat daripada umumnya dengan gaji yang sedikit, kemudian tidak kita bantu. Namanya kita menzaliminya. Baik, di sini Rasulullah SAW bersabda, fa ahsinu ilaihim. Berbuat baiklah kepada para budak. Dan sudah sering saya sampaikan, Rasulullah SAW di antara wasiat sebelum beliau meninggal, beliau berkata, as-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah salat dan perhatikanlah budak-budak kalian. Karena berbuat buruk kepada budak potensinya besar. Karena budak milik pribadi. Tidak digaji. Mau disuruh apa saja berhak kita menyuruhnya karena dia adalah milik. Maka potensi untuk berbuat zalim kepada budak sangat besar. Maka Rasulullah justru menyuruh untuk mencari pahala dengan berbuat baik kepada budak. Dan itu wasiat sebelum Nabi meninggal dunia. As-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan perhatikanlah budak-budak kalian. Maka kalau kita memiliki anak buah, carilah pahala dengan berbuat baik kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ista'inuhum ala ma ghalabakum. Minta tolonglah kepada mereka pada perkara yang mendominasi kalian. Itu pada pekerjaan yang berat, yang sulit kalian kerjakan, minta tolong mereka, enggak ada masalah. Dan sebaliknya, wa a'inuhum ala ma ghulibu. Minta tolonglah mereka pada pekerjaan yang mereka terdominasi, yaitu pada pekerjaan yang sulit mereka kerjakan. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Yahya bin Sulaiman, qala hadatsani Ibnu Wahb, qala akhbarana Amr an Abi Yunus an Abi Hurairah annahu qala. Abu Hurairah, sekarang asar dari Abu Hurairah. Kalau tadi hadis, sekarang asar dari Abu Hurairah. Yang saya juga sering sampaikan bahwa ini perbedaan antara kitab Al-Adabul Mufrad dengan kitab adab dalam Sahih Bukhari. Kalau kitab adab dalam Sahih Bukhari fokusnya ke hadis-hadis Nabi. Adapun Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan juga asar, perkataan para sahabat, perkataan para salaf. Maka kita dapati banyak perkataan sahabat dikumpulkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di antaranya perkataan ini, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, a'inul amila min amalihi, ya.
fa inna amilallahi la yakhibu, yakni al-khadim. Bantulah, kata Nabi, bantulah pekerja, maksudnya pembantu atau budak, bantulah pekerjaannya. Sesungguhnya fa inna amilallahi la yakhibu, sesungguhnya pekerja Allah itu tidak akan rugi, pekerja Allah tidak akan rugi. Di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan asar dari Abu Hurairah, ya, di mana Abu Hurairah menyampaikan, ya, bantulah pekerjamu, ya, entah budak, entah pembantu, atau ada orang yang kau sewa untuk kerja, untuk kau bayar, bantulah pekerjaannya. Ya. Dan ini amil, namanya amil itu pekerja. Apakah kerja di rumah, apakah kerja di kebunnya, ya, apakah sebagai supirnya, ya, apakah pekerja, pokoknya pekerja. Ada bekerja, kau sewa dia untuk bekerja, ataukah budakmu, maka bantulah, bantulah. Maksudnya kita harus punya pikiran bukan cuma membantu orang lain kita dapat pahala, membantu pekerja kita pun dapat pahala. Ya. Bukan berarti membantu orang jauh aja dapat pahala, membantu orang di rumah, pembantu, kemudian pekerja, kemudian supir. Kalau memang kita bisa bantu, bantu. Kita dapat pahala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kamu merasa kalau bantu tetangga dapat pahala, membantu teman dapat pahala, membantu pembantu pun dibantu juga dapat apa? Pahala. Ya. Kalau bisa dibantu, bantu. Ya. Tidak seperti sebagian orang, pembantu jangan suruh istirahat, nanti kebiasaan, kerja terus 24 jam. Kalau dibiarin ini nanti dia terbiasa nggak kerja. Ya kalau dia waktu pekerjaan sudah habis terus ngapain? Mau suruh joget di rumah. Kalau pekerjaan sudah selesai sudah. Mending suruh istirahat, suruh apa? Jangan, enggak, harus standby, enggak boleh kemana-mana, harus nanti kebiasaan. Ya kasihan lah. Suruh ngepel sana, udah licin, suruh ngepel terus, udah licin, suruh dilap terus. Nanti dia malas. Ya, coba kalau kita di posisi dia, ya. Jadi kalau bisa kita bantu, nah kita bantu. Kalau enggak perlu kita bantu, tidak apa-apa. Sudah memang dia mampu, kerjakan. Sudah tugas dia. Terlebih lagi, pembantu tersebut atau pekerja tersebut atau pegawai tersebut adalah yang tulus dalam bekerja. Sampai Abu Hurairah memberi lakop atau gelar dengan amilullah, yaitu pekerja Allah. Pekerja Allah. Fa inna amilallahi la yakhib. Sesungguhnya pekerja Allah itu tidak akan merugikanmu. Seakan-akan beliau berkata, pekerja itu ada dua model. Ada yang kau lihat dia tulus kalau bekerja. Terutama pekerja seperti itu, bantu dia. Kelihatan dia tulus, dia kerja dengan baik, senyum bekerja, tidak muring-muring, tidak kelihatan. Ini dia bekerja tulus. Mungkin orang yang mungkin soleh, mungkin dia soleha, kelihatan tulus bekerja. Ya, maka seperti begini dijaga. Kalau perlu dibantu, ya. Dibantu. Karena Abu Hurairah menamakan pekerja seperti ini dengan amilullah, yaitu pekerja yang bekerja dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya benar, ada pekerja yang begitu, yang tulus, dan ada yang dengan amanah dia bekerja melakukan yang terbaik bagi majikannya, bagi tuannya, dan ada yang tidak, ya. Intinya kalau kita dapati seorang pekerja, kita rasa orangnya tulus, bekerja baik, kerja dengan senyum, ya. Tidak pernah neko-neko, tidak pernah muring-muring, sabar. Ini dijaga, diperhatikan, ya, dibantu, karena dia adalah pekerja yang akan mendatangkan kebaikan di rumah atau di perusahaan kita, ya. Jadi maksudnya membantu orang sesama muslim dapat pahala. Di antara pahala adalah membantu orang lain, dan orang lain tersebut umum, mau tetangga, mau kerabat, di antaranya pembantu sendiri, di antaranya pekerja sendiri. Kita bantu dia, kita dapat pahala. Tidak usah kita bantu jauh-jauh orang. Ternyata ada orang di rumah bisa kita bantu, ya. Ada supir dulu yang mengeluh, majikan saya baik sekali, saya selalu kemana-mana ngantar bantuan, saya sendiri nggak pernah dibantu.
Jadi suruh ngantar bantuan ke sana, ngantar bantuan ke sana, dia sendiri tidak pernah dibantu. Karena mungkin tadi pemikiran settingannya, mindsetnya ini nggak perlu dibantu, yang perlu dibantu ya jauh-jauh. Padahal orang dekat yang bekerja langsung dengan kita lebih utama untuk kita bantu. Padahal orang jauh-jauh. Atau kita merasa ini tidak dapat pahala kalau bantu dia, dapat pahala kalau bantu orang jauh. Maka Imam Bukhari ingin mengingatkan kepada kita, di antara bentuk membantu orang lain yang dapat pahala adalah membantu budak sendiri, membantu pembantu sendiri, membantu pegawai sendiri, membantu supir sendiri, membantu orang kerja di kebun, pegawai kita. Mereka juga muslim dan kalau kita bantu kita juga dapat pahala. Bab berikutnya, bab ke-98, babun la yukallaful abdu minal amali ma la yutiqu. Bab tidaklah boleh seorang budak dibebani dengan pekerjaan yang dia tidak mampu. Tidak boleh seorang budak dibebani dengan pekerjaan yang dia tidak mampu. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yazid, qala hadatsana Sa'id bin Abi Ayyub, qala hadatsani Ibnu Ajlan an Bukair bin Abdullah an Ajlan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali ma la yutiq. Ya. Bagi budak berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaiannya. Itu adalah tugas dari majikan, memberi makan, beri pakaian. Wala yukallafu minal alami ma la yutiq, dan tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak dia mampu. Tidak boleh. Seperti dia disuruh untuk memikul sesuatu yang sangat berat yang dia tidak mampu, atau mengangkat sesuatu yang berat yang dia tidak mampu, atau mendorong sesuatu yang dia tidak mampu, dan pekerjaan banyak di luar kemampuan dia. Di luar kemampuan dia. Maka siapa yang memperkerjakan budaknya di luar kemampuannya, maka dia telah berdosa. Kalau ternyata dia tidak mampu dan kau bisa bantu, wajib bagimu untuk membantunya. Jangan kau paksa dia melakukan perbuatan, pekerjaan yang dia tidak mampu sementara kau tidak membantunya. Adapun sabda Nabi SAW, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, bagi para budak makanannya dan minumannya. Ini dalil bahwasanya wajib bagi majikan untuk beri makan dan minum kepada budak. Yang kita tahu sekarang, di zaman sekarang, kalau ada asisten rumah tangga tinggal satu rumah, maka biasanya urf menunjukkan bahwasanya makan dan minumnya asisten rumah tangga tersebut adalah tanggung jawab majikan. Tanggung jawab majikan. Hukum asal yang wajib, yang penting dikasih makan. Dikasih makan dengan bil ma'ruf, dengan makanan yang wajar, makanan yang wajar. Baik pembantu, ya kalau budak dulu, sekarang pembantu, kasih makan yang wajar. Sunnahnya adalah memberi makan apa yang kita makan, memberi pakaian yang kita pakai, itu sunnah. Tapi tidak wajib. Yang wajib kita memberikan makanan dan pakaian sewajarnya, itu yang wajib. Pembantu pakainya seperti apa, makanannya seperti apa. Yang penting wajar. Bukan makanan yang tidak layak, tapi makanan yang layak bagi pembantu yang wajar. Sunnahnya kita memberi makan apa yang kita makan. Kita beri pakaian apa yang kita pakai. Seandainya kita tidak melakukannya, kita tidak dosa. Cuma kita meninggalkan apa? Sunnah. Jadi ada dua jenjang. Jenjang pertama adalah jenjang kewajiban, yaitu harus memberi makan dan pakaian yang layak bagi wajar dan layak. Jangan tidak layak, yang layak, yang ma'ruf. Ini wajib. Adapun yang sunnah, kita pakai pakaian, berikan yang kita pakai, dan makanan sebagaimana yang kita makan. Seperti sabda Nabi SAW, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah makanan kepada mereka dari yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun, dan berilah pakaian kepada mereka dari yang kalian pakai. Ini susah kalau ibu-ibu ya. Memberikan pakaian buat pembantu yang dia pakai. Berat atau berat? Berat. Kalau makan masih bisa ya. Kalau makan masih bisa. Makan masih bisa. Tapi kalau pakaian berat, itu beda pakaian majikan dengan pakaian berat. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib yang penting dia makan dan minum layak
Kalau perlu kita beli pakaian yang layak itu kewajiban kita ya. Kewajiban kita. Kalau kita punya pembantu kayak punya supir kayak pas kita lagi makan di restoran, ajak mereka makan, enggak ada masalah. Enggak harus duduk sama kita, duduk sebelah. Ya, suruh mereka makan. Sunnah. Kita ingat ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ini kita sedang berbuat baik sama seorang muslim. Ini orang muslim ini juga punya keluarga, punya suami kalau pembantu, supir punya istri, punya anak. Jangan pikir kita hanya kasih tetangga aja dapat pahala. Supir kita, pembantu kita, pegawai kita, pekerja kita, tukang kebun kita, satpam kita, itu semua orang muslim. Semua orang muslim yang juga kalau kita berbuat baik sama mereka, justru mereka lebih utama mungkin kita baikin karena mereka susah hidupnya dan mereka interaksi langsung dengan kita. Mereka lebih utama untuk kita baikin. Yang menjadi perhatian kita di sini yaitu Rasulullah bersabda, "Wala yukallafu minal amali ma la yutiq." Janganlah dibebani dengan pekerjaan yang tidak dimampui. Tidak boleh. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak dimampui. Kalaupun pekerjaan tersebut berat, gulibu, mereka tidak mampu terdominasi, maka kalian wajib untuk membantu. Wajib untuk membantu. Hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah, qala hadatsani Laits, qala hadatsani Ibnu Ajlan an Bukair, anna Ajlan Aba Muhammad hadatsahu Qubaila wafatihi annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amu wa kiswatuhu wa la yukallafu illa ma yutiq. Ya. Maknanya sama dengan redaksi yang berbeda. Bagi budak wajib untuk diberikan makanan dan pakaiannya, wala yukallafu illa ma yutiq, dan tidak dibebani kecuali yang dia mampu. Ya, kalau di atas tadi sebelumnya jangan dibebani dengan yang tidak mampu. Kalau yang sekarang maknanya dibebani dengan yang mampu, maknanya sama. Ini menekankan hadis yang sebelumnya datang dalam riwayat yang berbeda, maknanya sama. Hadis berikutnya, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya anil A'mash qala Ma'rur mararna bi Abi Dzar wa alaihi thawb. Ini hadis sudah kita lewati, kita baca ulang. Berkata Ma'rur, kami melewati Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat. Wa alaihi thawb, dan dia sedang pakai suatu baju. Wa ala gullamuhu hullatun. Dan ternyata budaknya juga pakai pakaian tersendiri. Faqulna law akhadha hadha wa ataita hadha ghayrahu kanat hullah. Ya. Rupanya Abu Hurairah, Abu Dzar pakai pakaian, budaknya juga pakai pakaian yang sama, tapi tidak pasangan, tidak berpasangan, budaknya juga tidak berpasangan, tapi sama pakaiannya. Atasannya sama dengan budaknya, bawahannya juga sama dengan budaknya. Maka ada yang kasih ide, bagaimana kalau diserasikan, kau kasih atasan sama dia, kau ambil bawahannya dia, sehingga serasi. Tapi rupanya Abu Dzar tidak mau. Ya. Kenapa? Kalau dia tukar bajunya, nanti baju dia yang bagus, baju budaknya yang jelek. Maka dia pingin sama-sama, tidak ada bedanya. Ya. Ini jenis tipe A dan B, itu juga jenis tipe A dan B. Kalau dia ambil A semua, nanti dia jenis A, B, budaknya pakai jenis B, berarti budaknya pakai pakaian yang lebih jelek. Dia ingin jalankan sunnah. Maka dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Sungguhnya budak-budak kalian itulah saudara-saudara kalian sesama muslim. Yang qadarullah, Allah memberikan nikmat kepada kalian menjadi bawahan kalian. Tapi itu nikmat dari Allah. Faman kana akhuhu tahta yadihi, siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, yaitu budaknya kayak, pembantunya kayak, supirnya kayak, falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaknya kasih makan apa yang dia makan. Sunnahnya demikian. Tidak wajib ya, tapi ini sunnah. Wal yulbisu mimma yalbasu, berikanlah pakaian kepadanya dari pakaian yang dia pakai. Wala yukallifu ma yaghlibuhu, dan jangan bebani dia dengan pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaihi, kalau dia bebani pekerjaan yang dia tidak mampu, maka bantulah. Ini hadis sudah kita pernah bahas pada pertemuan lalu. Intinya Abu Dzar radhiyallahu anhu menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
kemudian ingin menjalankan sunnah Nabi, maka dia pakai pakaian, berikan pakaian kepada budaknya apa yang dia pakai. Sama tipenya, sama harganya, yang dia pakai, budaknya juga pakai. Dan dia beri makan apa yang dia makan. Ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena budak meskipun statusnya adalah budak, dimiliki, bisa diperjualbelikan, toh dia juga seorang muslim. Dan berbuat baik kepada seorang muslim ya dianjurkan. Bab berikutnya, babun nafaqatur rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqah. Nafkah seorang tuan atau majikan kepada budaknya dan kepada pembantunya adalah sedekah. Jadi beda antara budak dengan pembantu. Kalau budak diperjualbelikan, pembantu enggak. Rasulullah SAW punya pembantu. Rasulullah SAW juga punya budak. Kalau budak diperjualbelikan, pembantu Nabi misalnya Anas bin Malik, khadim Rasulullah, pembantu Nabi SAW. Juga ada seorang lelaki Yahudi, pemuda Yahudi yang pernah membantu Nabi dalam hadis. Kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi SAW. Ada seorang budak remaja Yahudi menjadi pembantu Nabi SAW. Terus sudah enggak kerja lagi. Ketika remaja tersebut sakit, maka Nabi jenguk. Kemudian Nabi tawarkan dia untuk masuk Islam. Ini suatu hadis yang luar biasa. Bagaimana ada majikan menjenguk pembantunya. Padahal pembantunya lain agama. Nabi itu yang Nabi lakukan. Nabi punya pembantu lama, pernah kerja. Sudah enggak kerja lagi, Nabi dengar dia sakit, Nabi datang. Nabi dakwahi, suruh masuk Islam. Di samping pembantu Yahudi tadi ada bapaknya. Maka dia lihat sama bapaknya bilang, "Ati Abul Qasim, sudah ikuti aja si Muhammad," maksudnya Abul Qasim. Akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Dan dalam hadis juga kita dapati Nabi sering ke rumahnya Anas bin Malik. Nabi sering ke rumahnya siapa? Anas bin Malik, rumah pembantunya dia datangi. Dia kunjungi rumah pembantunya. Dan itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya seorang majikan atau tuan kalau memberi nafkah kepada budaknya atau kepada pembantunya, itu nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merasa membantu orang jauh aja dapat sedekah. Orang yang dekat dengan kita, ya, pekerja kita, pembantu kita, budak kita, kalau kita kasih sesuatu kepada mereka, maka itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya boleh katakan sedekah ini lebih utama daripada sedekah kepada orang jauh. Lebih utama karena dia langsung interaksi dengan kita. Dia langsung membantu pekerjaan kita. Ya. Maka lebih utama untuk kita sedekahi. Kalau kita membantu pekerjaan lebih berat, kita kasih tambahan. Misalnya ada bibi kerja di rumah. Namanya bibi enggak ngurus, ternyata kita punya anak bayi. Dia ngurus, capek enggak ngurus anak bayi? Capek. Enggak gampang ngurus anak bayi. Gendongin, nangis, minta susu. Kita kasih tambah duit lah. Karena di luar daripada pekerjaan biasa ya. Luar dari pekerjaan biasa. Kalau rumah tidak ada anak kecil lebih ringan. Kalau anak kecil lebih berat. Maka meskipun dia ridho, tidak usah ditambah gaji, dan kita pengertian kita kasih sebagai bentuk pekerjaan ini lebih berat daripada yang sewajarnya. Dan apapun yang kita berikan berpahala. Baik, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ibrahim bin Musa, qala akhbarana Baqiyah, qala akhbarani Bahir bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan anil Miqdam annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah SAW bersabda, "Ma at'amta nafsaka fa huwa sadaqah." Makanan yang kau berikan untuk dirimu sendiri itu sedekah. Wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fa huwa sadaqah. Makanan yang kau berikan untuk anakmu, untuk istrimu, untuk pembantumu, maka itu sedekah. Semua untuk membantu, untuk budak, untuk supirmu, pegawaimu yang bekerja untukmu kau kasih, maka itu jadi apa? Sedekah.
Ini secara umum kita memberi makan kepada anak istri dapat pahala. Hanya saja ada khilaf di kalangan para ulama, apakah disyaratkan harus niat ihtisab mendapat cari pahala karena Allah? Karena datang dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mempersyaratkan, seperti Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya tentang sedekah, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi imra'atik. Dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau menginfakkan apa saja. Tidak kau menginfakkan apa saja dengan niat kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat sedekah. Ada syaratnya, harus mencari wajah Allah. Itu harus ihtisab, saya ikhlas karena Allah, bukan sekedar kasih tanpa ada niat. Rasulullah kasih syarat, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah kau memberi sedekah di mana kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Dan ibtigha dalam bahasa Arab itu ya dari bagha, bughyah, itu benar-benar mencari. Jadi kata ibtigha itu dibahas dalam secara bahasa Arab dari bagha atau bughyah, yaitu benar-benar mencari. Itu apa namanya? Syiddatun fi talab. Itu benar-benar mencari. Jadi harus benar-benar dihadirkan mencari wajah Allah. Itu perlu dihadirkan meskipun cuma setengah detik ketika memberi kepada keluarga. Nah, ini dapat pahala. Seperti juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ar-rajul idza anfaqa ala ahlihi wa huwa yahtasibuha, seorang kalau dia berinfak untuk keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap ihtisab mencari pahala, maka itu adalah sedekah baginya. Itu adalah sedekah baginya. Nah, dua hadis ini menjelaskan bahwasanya syarat agar infak kita kepada keluarga, kita belikan makanan buat anak istri, kita bayar uang sekolah buat anak-anak, kita belikan misalnya baju buat istri, kita belikan kendaraan buat istri, apapun yang kita belikan untuk keperluan anak istri, supaya dapat pahala harus ada niat karena Allah. Kalau tidak ada niat karena Allah, maka tidak ada pahalanya. Dari sini sepakat ulama, kalau ada niat karena Allah dapat pahala. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau tidak ada niat? Betapa sering kita berbuat baik sama keluarga, tidak ada niat, tidak terbetik sama sekali, ya sudah kasih-kasih aja. Anak-anak misalnya, Abi mau jalan-jalan kemana? Mau beli, kita nggak ada niat, karena kita sayang aja, sayang. Istri minta beli tas, karena kalau nggak kasih diomelin, ya udah. Kita kasih. Karena sayang, tidak ada dalam hati karena Allah. Sering lepas dalam hati tidak karena Allah. Sulit kita untuk setiap memberi karena Allah. Karena Allah. Enggak gampang. Susah atau gampang? Susah. Seringnya kita lepas kontrol. Mungkin sesekali ketika keluar uang besar, ya bismillah enggak apa. Mau pondok biayanya besar, bismillah insyaallah Allah ganti. Ya, misalnya itu ada. Tapi kalau sehari-hari kadang-kadang kita enggak ingat. Karena kita membentuk pemberian kita dibangun di atas kasih sayang semata, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita memberikan kepada anak istri kita tanpa ada karena Allah, hanya sekedar dibangun di atas kasih sayang? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada pahalanya, karena syaratnya jelas. Hadis-hadis yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad, yang ada syaratnya. Tabtaghi biha wajh Allah, harus mencari wajah Allah. Dalam hadis yang lain, wa huwa yahtasibuha, dia harus berharap. Dalam hadis yang lain, la ajra illa an hisbah, tidak ada pahala kata Nabi SAW kecuali ada niat karena Allah. Kalau enggak ada. Maka pendapat pertama mengatakan tidak ada pahalanya sekedar duniawi doang, tidak ada pahalanya sama sekali di akhirat. Berbuat baik tapi tidak ada pahalanya di akhirat. Allah mungkin kasih balasan duniawi. Pendapat yang kedua, ada pahalanya tapi tidak besar. Karena seorang muslim bagaimanapun dia pasti ada niat awal. Niat awal yang pernah dia pasang mungkin setahun lalu atau bulan lalu. Sayang sama anak istri karena Allah, ada. Namanya muslim ada.
Tapi dia tidak bisa hadirkan terus menerus. Mudah-mudahan niat yang pernah dia hadirkan bulan lalu, tahun lalu tetap terbawa mudah-mudahan. Sehingga dia tetap mendapatkan pahala dasar. Pahala apa? Dasar. Saya lebih cenderung pada pendapat kedua ini karena dasarnya kita berumah tangga, kita berbuat baik sama anak istri, pasti ada niat juga karena apa? Allah mungkin, tapi mungkin tidak bisa kita hadirkan terus-menerus. Yang terbaik seorang selalu hadirkan niat tersebut, yang terbaik. Dia mau apa? Mau jalan, beri uang untuk anak-anak istrinya untuk jalan-jalan, mau belikan apa keperluan, karena Allah. Ini cuma sedetik aja. Ingat Allah sebentar. Kita kan biasa berzikir, astagfirullah, 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 bisa kan? Nah, kita mau kasih sesuatu biasakan. Sedikit aja. Allah Maha tahu. Mau transfer karena Allah. Kalau nggak karena Allah agak berat itu jari apa di passwordnya lupa melulu. Tapi kalau karena Allah insya Allah cek, insya Allah mudah. Nah harus dilatih supaya dapat pahala. Nah ibu-ibu juga kalau lagi misalnya berbuat baik sama pembantu, jangan cuma sekedar lah biar dia kerjanya bagus. Enggak, itu duniawi berarti niat duniawi. Tapi ini karena Allah, dia saya kasih apresiasi, dia baik sama saya bantu dia, saya beli makanan yang enak, saya belikan baju karena Allah Subhanahu wa taala. Agar pahalanya jelas. Adapun kalau kita cuma kasih bantu tanpa ada niat karena Allah, khawatirnya apa? Khawatirnya tidak berpahala, khawatirnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, "Ma'at amta nafsaka fahuwa sadaqah." Yang kau berikan untuk dirimu sedekah. Kita belikan baju buat kita, keperluan kita sedekah. Kita berobat untuk diri kita, sakit, uang kita keluar. Pahala enggak? Pahala. Ngurusi orang dapat pahala, apalagi ngurusi diri sendiri. Bahkan lebih wajib ngurusi diri daripada ngurus orang lain. Tidak boleh kita memberi nafkah kepada orang kecuali setelah kebutuhan kita terpenuhi. Ada prioritas. Maka kita terlebih dahulu. Maka jangan pelit-pelit, ya. Kita tidak boros tapi juga tidak pelit. Kalau ada keperluan, kalau perlu ke dokter butuh biaya, ya bayar ya. Jangan pelit-pelit ya. Ada dulu seorang, saya kenal orang tersebut, dia kena penyakit. Terus orang kaya bukan orang miskin, orang berada. Bapak enggak ke dokter sana, wah sana mahal, ini aja yang murah-murah. Akhirnya mati. Cari yang murah-murah mati. Ya, memang ya kecuali kalau kualitasnya sama ya. Jadi ngapain cari yang mahal kalau kualitasnya sama. Tapi kalau kualitasnya beda, kita punya duit, kita sedekah tradisi dapat pahala, niat karena Allah. Saya pingin sehat supaya bisa ibadah, saya pingin sehat supaya bisa baca Quran, saya pingin sehat supaya bisa puasa, bisa umrah, bisa haji, bisa yang lain. Keluarin duit enggak ada masalah. Dapat pahala. Kemudian juga beli kepada anak-anak. Kita kalau bayangkan, kalau bayar SPP anak sebulan, waduh, lumayan lah. Kalau bayar berapa orang, sekali klik banyak sebulan. Anak berapa yang sekolah? Satu anak misalnya 2 juta, kali saja berapa? Setiap bulan banyak. Ya, kalau kita nggak niatkan karena Allah, berat. Listrik aja sekali pencet, banyak. Listrik. Rumahnya 2, rumahnya 3, berapa kali? Kali aja kali 3 berapa? Banyak. Apalagi kalau rumahnya 4, lebih banyak lagi. Sekali pencet, banyak. Kalau enggak karena Allah, berat. Karena Allah berat. Kalau kita karena Allah ringan. Karena kita tahu itu sedekah. Sebagaimana kita ringan tangan ketika bantu anak yatim, kita ringan tangan ketika bantu orang miskin. Nah, kita nafkah buat kebutuhan pribadi kita, privasi kita, itu lebih utama. Lebih utama. Tentu tidak boros, tidak berlebihan. Baik, jadi kita beri nafkah kepada anak istri, niatkan karena Allah, termasuk kepada pembantu, menyenangkan hati mereka. Setelah mereka kerja keras, kerja berat, kita punya pegawai di kebun, punya pegawai ya seperti itu kita bantu, kita dapat pahala. Baik, hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Hammad bin Zaid an Asim bin Bahdalah an Abi Saleh an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, khairus sadaqati ma baqa ghinan. Sebaik-baik sedekah yaitu yang kau
menyisakan kecukupan. Yang menyisakan kecukupan. Kita jelaskan maksudnya apa. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Wabda biman ta'ul. Mulailah sedekahmu dengan yang di bawah tanggunganmu. Jangan kau pikir jauh-jauh dulu. Ring satumu sudah kau penuhi atau tidak? Taqulu imra'atuka, nanti istrimu berkata, anfik alayya au taliqni. Gara-gara kau sedekah sana sini, istri tidak perhatikan, akhirnya istri ngomong, kasih duit atau cerai. Kalau kasih duit mending ceraikan saya. Oh, terlalu perhatian sama orang. Janda kau perhatikan, gua tidak kau perhatikan. Jauh-jauh diperhatikan, yang dalam rumah tidak diperhatikan. Wa yaqulu mamlukuka, budakmu nanti berkata, gara-gara kau perhatian sama yang lain, budak tidak diperhatikan, anfik alayya au bi'ni. Sudah, kau kasih makan saya, kalau enggak jual saya sama majikan lain. Daripada kau saya jadi budakmu, enggak dikasih makan. Wa yaqulu waladuka, anakmu berkata, ila man taqiluna, wahai ayahanda abi, mau serahkan kami kepada siapa? Kalau kau enggak mampu ngurus kami, serahkan ke orang lain. Tapi hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang khairus sadaqah, ya. Dalam hadis yang ada an dhahrin ginan, dalam hadis yang lain juga maknanya sama. Sedekah terbaik adalah an dhahrin ginan. Dhahrin ginan maksudnya kita sudah berkecukupan, baru kita kasih orang lain. Ini pendapat pertama. Makanya Rasulullah mengatakan khairus sadaqati ma baqqa ginan. Sedekah terbaik itu kalau kau sudah keluarkan uang, kau masih cukup. Bukan kau minta-minta sama orang, kau juga hidup susah, enggak. Kau cukup, bukan berarti mewah-mewah, enggak. Artinya amankan dulu ring satumu. Kalau sudah aman, baru kau kasih sama orang lain. Jangan sampai kau keluarkan uang sementara kau sendiri susah hidupnya, enggak boleh. Ya. Mana makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mau meninggal dunia, dia ingin bersedekah dengan banyak, ingin setengah hartanya, Rasulullah larang. Sampai akhirnya bilang, bagaimana kalau sepertiga? Kata Rasulullah, sepertiga itu pun sudah banyak. Kenapa? Karena dia punya anak. Seperti seorang putri kalau enggak salah, dia punya anak. Maka Rasulullah SAW ingatkan, ya, innaka antadhara warasataka agniya khairun min antarakahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada kau tinggalkan anak keturunanmu dalam kondisi miskin minta-minta sama orang. Jangan. Artinya Rasulullah mengatakan kau punya harta sekarang lebih baik kau sisakan buat anak-anakmu. Bukan semua diinfakkan anak kemudian setengah mati miskin, enggak. Maka sedekah yang terbaik an dhahrin ginan, yaitu sedekah yang dikeluarkan dalam kondisi kalau sudah dikeluarkan kita masih tidak kekurangan. Bukan berlebihan, ya, masih cukup, masih buat makan ada, keperluan sebulan ada, baru kau keluarkan. Ya. Ya, maksudnya Islam ini bukan agama khayalan menyuruh kita udah infak aja ini urusan belakangan. Enggak juga, ya. Ada infak, ada prioritas. Prioritas pertama, rumah dulu diamankan. Kalau kau tidak mampu keluar, sesungguhnya kau beri bayar listrik, sungguhnya kau bayar sekolah anakmu, itu infak, dapat pahala. Bayangkan, seorang infak sebulan untuk sekolah anaknya berapa? Itu pahala semua. Listrik bayar tiap bulan berapa? Niatkan karena Allah, pahala semua. Sama seperti kau taruh di masjid, sama. Sama seperti kau taruh di anak yatim, sama. Ini uang 4 juta, kau bayar listrik. Buat anak yatim, sama saja harganya. Sama nilainya di sisi Allah. Karena ini kebutuhanmu. Kebutuhanmu. Bukan juga mengajari kita untuk pelit sama orang. Enggak. Kalau kau sudah kecukupan, ngapain pegang uang banyak-banyak? Infak sama yang lain. Tapi kalau uangmu tidak berkecukupan, ya buat ring satumu lebih utama. Ada prioritas. Ini pendapat pertama. Makanya Rasulullah mengatakan, khairus sadaqah ma baqqa ginan. Sebaik-baik sedekah adalah yang tetap setelah dikeluarkan engkau masih cukup. Pendapat kedua yang dimaksud dengan ma baqqa ginan, kalau kau sedekah, ini pendapat kedua. Kau mencukupkan orang tersebut. Sekarang kita punya uang misalnya, 10 juta misalnya. 10 juta ini kita bisa bagi ke 100 orang, satu orang 100 ribu, ya enggak? Tapi kalau kita bagi 100 orang 100 ribu, setiap 100 orang tersebut tidak cukup. Ya mereka cuma tidak mencukupi 100 orang. Tapi kalau kita 10 juta ini kita cuma bagi 2 keluarga. 5 juta, cukup 2 keluarga yang kuliah Jakarta. Ya, Jakarta kan apa namanya? UMR berapa? 5 juta kan? UMR 5 juta. Berapa? Bapak UMR Jakarta. Antum Tangerang ya, bukannya kan? Jakarta kalau enggak salah 5 jutaan ya. Kita kasih 2 keluarga 5 juta mencukupi mereka. Ini mungkin lebih baik daripada kau kasih 100 keluarga tapi satu keluarga cuma 100
ribu sehingga tidak signifikan bantuan yang kita berikan. Ini pendapat seperti itu ada ya. Jadi kita memberikan dia yang membuat dia cukup sehingga dia tidak kecukupannya terpenuhi sehingga dia tidak minta cari bantuan ke tempat lain lagi. Ini juga salah satu bentuk memberi bantuan yang baik. Allah alam bisawab. Ini dua pendapat terhadap hadis ini, tapi pendapat yang pertama lebih kuat karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. An-dhahrin ginan. Maka Rasulullah berkata, ibda biman ta'ul. Maka mulailah kau sedekah dengan orang yang di bawah naunganmu. Itu yang lebih utama. Ya, istri, anak, kalau ada kerabat, ya, kakek, nenek, itu semua di bawah naungan kita. Kakak adik kita, ponakan kita ada yang susah enggak? Itu yang utama. Jangan kasih orang kakek ponakan aja setengah mati. Ya. Omnya hidup kaya, ponakannya setengah mati. Ya. Dia enggak benar ya. Terus sok-sok bantu janda sana, janda sini, ponakannya setengah mati, membantu jauh-jauh ya. Mau kasih anak-anak yatim, ponakanmu saja susah, hidup susah. Ya. SPP ponakan belum bayar, gimana? Mau kasih anak yatim, SPP ponakanmu bayarin dulu. Dia lebih utama. Maka harus ada skala prioritas. Apalagi kalau yang kita bantu adalah kerabat, kita dapat dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Ingat, bukan maksud saya kita pelit sama orang, enggak. Tapi utama kerabat. Kalau kerabat kita oke, kasih yang lain. Rezeki insya Allah luas. Kita keluarkan Allah ganti. Kita keluarkan Allah ganti. Tapi ada prioritas dalam berinfak atau bersedekah. Baik, hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Muhammad bin Ajlan anil Maqburi an Abi Hurairah qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatin. Faqala rajulun indi dinar. Rasulullah memerintahkan untuk sedekah, maka ada seorang laki berkata, "Ya Rasulullah, saya punya sekeping dinar." Dinar itu apa? 4/4 gram emas. Satu dinar itu kalau dikonversikan sekarang 4/4 gram emas. Kata Nabi, dia mengatakan, Rasulullah, saya punya 1 dinar, mau saya sedekahkan kemana? Dia tanya. Ini 1 dinar banyak ini, 4/4 gram emas. Kalau di rupiahkan berapa? 1 gram sekarang berapa? Saya enggak pernah beli emas. Itu berapa? Yang beli istri saya, bukan berarti saya enggak beli emas ya. Istri saya beli. Kalau saya enggak pernah beli emas, tapi yang beli siapa? Istri saya. 1 gram berapa? Hah? 1 juta. 1 juta. Berarti kalau 4/4 gram berarti 4 juta lebih. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya uang 4 juta rupiah. Mau saya kemanakan? Luar biasa. Kata Rasulullah SAW, anfikhu ala nafsik. Sedekahkan untuk dirimu, keperluan dirimu dulu. Dia mengatakan, ada ya Rasulullah, saya cukup. Indi akhar, saya punya sekeping dinar yang lain. Kata Rasulullah, anfikhu ala zaujatik. Kasih untuk istrimu. Qala indi akhar, saya masih punya 1 dinar yang lain. Qala anfikhu ala khadimik, perhatikan. Berikan kepada pembantu. Summa anta absar, kemudian kau yang lebih tahu. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 keping dinar yang kau infakkan kepada budakmu, wa dinarun tasaddaqta bi ala miskinin, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau keluarkan untuk kepentingan keluargamu, a'dhamuhu ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau sedekahkan atau kau keluarkan untuk keperluan keluargamu. Kenapa? Karena keperluan untuk keluarga wajib. Adapun di luar fisabilillah, buat fakir miskin, itu sunnah. Dan kaidah menyatakan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Ingat, saya bukan ngajarin pelit ya, enggak. Enggak, itu sunnah-sunnah yang keluarga aja, enggak. Keluarga terus jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan, bukan begitu, enggak. Itu namanya mubadzir, buang-buang uang, enggak. Artinya keperluan primer, kebutuhan sekunder, tersier sudah terpenuhi. Baru yang lain kita keluarkan lagi buat tetangga, kayak buat siapa. Tapi kita harus punya prioritas bahwasanya pada keluarga lebih utama. Makanya ketika orang ini bertanya, ya Rasulullah, saya punya sekeping dinar buat siapa? Buat dirimu. Masih ada lagi ya Rasulullah, buat istrimu. Makanya ikhwan, kalau kasih istri jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, tapi perhitungan ya, jangan ragu-ragu. Kemudian bablas, istri beli macam-macam, akhirnya boros, enggak. Enggak ada keperluan apa? Mau apa sayang? Mau makan? Ya, tinggal pencet GoFood. Yang mana ini? Mau skincare? Skincare buat kepentingan kita.
Ya skincare ya benar ya. Skincare. Minikur, pedikur apa ya? Bayar aja kalau punya uang. Kalau nggak ada ya sudah nggak usah. Kamu udah cantik kok saya nggak perlu gitu-gituan. Bener Bi. Iya, padahal kita pelit ya kan. Intinya kalau ada keperluan istri memang itu butuh kita ngerti kebutuhan itu benar kebutuhan wanita kasih. Kayak itu pahala. Dan itu pahala. Dan jangan lupa kata Nabi, anfiqu ala khadimik. Ada keperluan membantumu kasih. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada rezeki kita kasih pembantu juga berpahala. Pembantu mau pulang kampung kita bayarkan ongkosnya, kita bawakan oleh-oleh buat keluarganya. Berpahala. Dia udah kerja sama kita berbulan-bulan. Apalagi kelihatan dia tulus. Ada pembantu yang tulus, kerja tulus. Tidak pernah marah-marah, kemudian kerja dengan wajah senyum. Ada yang dari awal kerja wajahnya cemberut mulu. Ini sebulan ganti aja daripada. Tapi kalau yang tulus itu jaga benar ya. Jaga benar. Baik. Bab berikutnya, idza kariha an ya'kula ma'a abdihi. Bab tentang bagaimana kalau majikan tidak ingin makan semeja dengan pembantunya atau makan bareng sama pembantunya, sama budaknya. Apakah dosa? Jawabannya tidak. Kalau dia kasih makan, bisa jadi pembantunya udah makannya sama seperti dia, tempat lain boleh. Kalau dia mau ajak makan bareng, boleh, terserah. Tapi kalau dia tidak mau, dia ingin makan sendiri, pembantunya makan sendiri, nggak ada masalah. Ya, tidak berdosa. Tapi kalau bisa dia ajak makan bareng, itu lebih afdal, sunnah. Nabi sunnah ya. Baik. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Sallam, qala akhbarana Makhlad bin Yazid, qala akhbarana Ibnu Jurayj, qala akhbarani Abu Zubair, annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimi rajul. Ada seorang bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang pembantunya. Idza kafahu al-masyaqqata wal har. Jika pembantunya telah bekerja untuk dia, mungkin membelikan makanan, beli ke pasar, kemudian al-har, panas, dia sudah masakan, bakar tungku untuk masakan dia, mungkin kalau zaman dahulu mungkin panggang kambing lah, apalah. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uhu, apakah Rasulullah menyuruh dia makan bareng dia majikan? Dia tanya. Apakah dia tanya sama sahabat Jabir, wahai Jabir, dulu bagaimana apa yang Rasulullah suruh? Kalau kita punya pembantu, kita suruh carikan kambing, misalnya jam dulu kan mereka makannya kambing, misalnya, atau cari makanan di pasar, dia nyarikan, kita duduk di rumah santai. Kemudian dia yang masak, kemudian dia hidangkan. Setelah dia hidangkan, apakah Rasulullah pernah nyuruh kita untuk ajak dia makan bareng? Kata Jabir, na'am. Iya, sudah makan bareng. Fa in kariha ahadukum an yata'amahu, tapi kalau dia tidak mau makan sama sang budak atau pembantu, falyutamihu uklatan fi yadihi, maka dia kasih saja kasih makanan kepada pembantu tersebut. Jadi sunnahnya kalau bisa makan bareng. Kalau dia tidak pengin karena pengin makan sendiri enggak ada masalah, ya. Tidak jadi masalah, tapi sunnahnya adalah kalau bisa makan bareng. Dia udah capek, dia yang kerja, dia yang masak, kemudian dia hidangkan, kemudian dia tidak makan hasil masakannya bersama kita. Kalau bisa kita ajak bareng itu utama, kalau enggak tidak jadi masalah. Jadi ini adab-adab ya. Sunnah Nabi kalau kita makan bareng apa? Pembantu. Kemudian kita beri makan yang kita makan juga sunnahnya, tapi itu tidak wajib. Yang wajib kita kasih dia makan yang layak dan tidak harus makan bersama kita ya. Ya tentunya ini sebagian mungkin punya pandangan kalau sebagian membantu atau sebagian supir kalau terlalu dekat akhirnya tidak kerja dengan baik, terkadang malah tidak hormat sama majikan. Itu ada pandangan lain, silakan ya. Silakan. Tapi intinya kita melihat satu dengan yang lain. Jadi kalau ternyata sikap kita yang berlebihan membuat dia akhirnya tidak bekerja dengan baik, maka harus kita renungkan juga. Tapi saya katakan sunnahnya asalnya kalau kita makan dia makan. Apalagi dia yang masak. Apa yang kita makan dia yang makan. Tapi kalau seandainya kita ingin dia makan sendiri ya juga tidak mengapa.
Jika seorang tidak ingin makan bersama pembantunya, bukan karena sombong, bukan karena angkuh, tapi memang dia tidak ingin, dia ingin makan bebas, tidak ingin dilihat, dia ingin makan banyak, pembantunya nggak usah tahu privasi dia, ya boleh-boleh saja, tidak dilarang. Atau dia ingin makan sama suaminya, ingin makan sama istrinya, ingin bercanda sama anak-anaknya, pembantunya tempatkan, nggak ada masalah. Ya. Ada masalah yang lain yang dia lihat. Tetapi jangan dia, saya tidak makan dengan pembantu, itu bukan level saya. Ada kesombongan nggak boleh, nggak boleh sombong. Ngapain matu? Bukan itu sombong berarti. Nah kalau sombong, pertimbangan kita tidak ingin makan sama pembantu karena sombong, itu bahaya. Nggak boleh. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah. Tapi kalau pertimbangan lain, karena saya ingin privasi sama istri, ingin sama anak, ingin makan sendiri, ingin makan banyak, jangan lihat pembantu. Kalau makan banyak, pembantunya komentar, itu boleh, nggak ada masalah, ada masalah. Tapi intinya kita tidak menolak dia makan bareng sama kita karena kesombongan. Kalau karena sombong, maka itu dosa. Di sini Nabi SAW mengajarkan kalau pembantu yang cari makanan, dia yang nguliti kambing, dia yang potong-potong kambing, dia yang masak, dia yang nyalakan tungku, kemudian dia yang panggang, maka di antara bentuk kita terima kasih sama dia, kita ajak dia makan bareng. Kita ajak dia makan bareng. Kita ajak dia makan bareng. Di sini maka seorang ketika lihat pembantunya kerja, maka dia kasih apresiasi kepada pembantunya. Ini capek dia sana ini motong ini kerja. Jangan dalam hati dia namanya pembantu ya memang tugasnya begitu, enggak juga. Iya benar, dia pembantu kesini. Tapi adakah kau tidak menghargai perbuatan dia, pekerjaan dia? Dia ada bentuk menghargai dia, kita ngajak dia makan bareng. Dia yang cari, dia yang potong, dia yang bakar, dia yang panggang, dia yang siapin, dia yang kasih bumbu. Kita hargai, ajak dia makan, dia senang. Maka tidak ada salahnya, meskipun ini berat bagi para majikan, kalau pembantu kita berbuat baik, kita bilang jazakallah khairan. Susah atau tidak? Susah ya. Bilang kalau jazakallah khairan sama kawan aja. Kalau sama pembantu enggak ada jazakallah khairan. Ya memang tugasmu. Bisakah lisan kita kalau ada supir kita berbuat baik lebih daripada yang biasanya kita bilang apa? Jazakallahu khairan. Pegawai kita bilang apa? Jazakallahu khairan. Apa susahnya? Kalau memang baik kita jazakallahu khairan. Dia juga muslim, kebetulan aja jadi anak buah kita. Jangan kita hanya melihat dari sisi buruknya saja. Dia salah, kita wah itu apa kerja? Enggak, ini kita enggak pernah lihat nilai kebaikannya. Maka Rasulullah mengajarkan jika pembantu tersebut sudah kerja setengah mati, di antara bentuk apresiasi kita kepada dia, kita ajak makan bareng. Ini dalil bahwasanya kalau ada pembantu kita, supir kita, pegawai kita, kerjanya bagus, menyenangkan, maka jangan kita sungkan mengucapkan syukran, jazakallah khairan. Seakan-akan kalau kita bilang jazakallah khairan nanti gaji dipotong. Udah gaji jazakallah khairan sendiri. Apa masalahnya? Ya. Dan kalau kita memberi apresiasi kepada pegawai, dia akan kerja lebih baik. Dia kerja lebih baik karena dia merasa dihargai hasilnya, dia merasa kerjaannya tidak sia-sia. Udah habis, oke. Oke, sampai sini saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah Ta'ala alam bisawab.